pagi Bapak Ibu semua. Mari kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri, sama-sama katakan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku.
Engkau saja Tuhan, Raja dalam hidup kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini. Kami berkumpul, kami bersama-sama memuji Engkau, menyembah Engkau. Dan kami ingin memberikan yang terbaik hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami ya Bapa. Pemeliharaan-Mu Tuhan sungguh ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Biar saat ini Tuhan, Engkau yang beracara dalam ibadah ini, Engkau menyertai, Engkau mengurapi, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami percaya Tuhan, Engkau telah menyediakan buat setiap kami berkat-berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Pembaharuan akan kami terima Tuhan. Dan biar setiap kami Tuhan boleh berubah menurut kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Engkau mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang akan melayani Engkau pada pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau bersatu hati. Kalau ada kuasa-kuasa yang tidak diinginkan Tuhan, kalau ada iblis yang akan mengganggu jalannya ibadah ini, biar saat ini kami bersama-sama mengusirkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa iblis dihancurkan, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biar ibadah ini Tuhan Engkau sertai dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya menyapa lagi ya. Selamat pagi. Ya. Shalom. Sudah siap memuji nama Tuhan? Boleh saya lihat senyumnya Bapak Ibu? Ya, pagi ini apakah semua sudah bersuka cita? Sudah bersuka cita? Saya masih lihat wajah-wajah yang kedinginan ya. Coba dilihat kanan kirinya, apa masih kedinginan? Ya, wah, haleluya, semuanya sudah sukacita ya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang sangat baik. Aku percaya, Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya. Dia pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya. Dia pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidup.
Sama-sama katakan, Yesus aku percaya Tuhan. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Yang mulia sembuhkan mujizat di dalam hidupku. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Oke, Bapak Ibu, lagu ini gampang ya. Gampang ya. Tahu ya lagu ini semua ya. Coba saya mau dengar suaranya Bapak Ibu semua. Coba yang refnya boleh tunjukkan LCD. Nah, refnya kalau haleluya coba saya mau dengar suara kaum wanita. Ya. Haleluya. Ya, kaum wanita aja. Ya, kalau terpujilah Tuhan coba kaum pria. Kaum pria boleh angkat tangan? Kaum pria boleh angkat tangan? Ya, nyanyi semua ya. Oke, kita coba ya. Kita coba ya. Sama-sama. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya. Lagi. Waduh, kok nggak ada suaranya Bapak Ibu? Oh, nggak ada suaranya. Coba dari awal refnya ya. Coba. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Aduh, gak kompak. Lagi ya. Kaum wanita, coba refnya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Lagi ya. Yang pria. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Lagi ya. Coba yang pria. Saya belum dengar suaranya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Lagi yang pria saya belum dengar. Yang pria, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Oke. Maaf ya Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ngantuk? Masih ngantuk Bapak Ibu? Aduh, gak semangat ya. Coba lagi ya. Refnya yang kompak ya. Refnya yang kompak lagi. Yang kaum pria, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Oke, lagi refnya. Kaum pria, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Ayo lagi semuanya. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Oke. Biar lebih semangat coba kasih salam buat kanan kiri, depan belakang, kiri kanan. Ayo coba kasih salam. Biar lebih semangat ya Bapak Ibu. Mari kita puji Tuhan kita dengan lebih semangat lagi. Ku cinta padamu, ku ingin mengenal lebih dirimu.
buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita kembalikan fokus kita untuk mengingat semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hatiku menyembahmu,
Setiap hati yang mengasihi Tuhan katakan katakan dari hatimu yang paling dalam. Katakan kalau kita sangat sayang sama Tuhan. Tuhan kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat isi hatiku, Tuhan kau lihat isi hatiku, Tuhan kau lihat isi hatiku. Setiap hati yang mengasihi Tuhan saat ini kita mau keluarkan suara kita untuk bilang sama Tuhan. Tuhan, saat ini kami mencari Engkau. Kami gak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. sayang sama kita. Dia Tuhan yang selalu ada untuk kita,
memegang tangan kita dan selalu siap memeluk kita. Di saat kita jatuh, Tuhan yang memberikan tangannya supaya kita bisa bangkit lagi. Meski kita berkali-kali gagal, berkali-kali jatuh, tapi Tuhan tidak pernah membuang kita. Tuhan selalu dan selalu memegang tangan kita. Mari saat ini kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, aku juga sangat menyayangi Engkau. Aku gak bisa hidup tanpa Engkau, Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya harta yang berharga dalam hidupku. Hatiku mengasihimu. Mari keluarkan suara kita, katakan. Hatiku mengasihimu. Dari hati yang terdalam. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Lebih keras lagi kita bilang, hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Lebih lagi katakan, hatiku mengasihimu. Lebih dalam lagi katakan, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Sekali lagi katakan, hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Amin. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Berikan kami hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Hati yang mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh dalam hidup kami.
Karena Engkau yang tahu, Engkau yang mengenal setiap hati kami. Terima kasih Bapa, ke Bapa yang sangat mengasihi kami. Engkau menerima kami apa adanya hidup kami Tuhan. Saat kami mau datang, saat kami selalu rindu akan Engkau, Engkau selalu memuaskan dahaga dalam jiwa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih bahwa hati kami terus berpaut kepada Tuhan. Karena Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Kami mau belajar untuk menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, Tuhan yang membawa setiap kami hadir di tempat ini. Tidak lain selain kami rindu selalu dekat dengan Engkau. Selalu rindu Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan. Kami semakin dipulihkan, hidup kami semakin dibaharui. Terus membawa kami semakin dekat, semakin melekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami merasakan hadirat Allah yang luar biasa Tuhan. Kau sudah menjamah setiap kami, memulihkan setiap kami Tuhan. Dan sebentar kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau berbicara dalam setiap kami. Apa yang mau Tuhan sampaikan dalam hidup kami. Biarlah firman ini boleh meneguhkan setiap kami Tuhan. Sehingga iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai Tuhan urapi setiap kami. Tuhan urapi hamba-Mu Tuhan. Tuhan pakai biar hikmat Allah, kuasa Allah memenuhi hamba-Mu. Sehingga benar-benar apa yang hamba sampaikan semuanya menjadi berkat buat setiap kami. Dan saat ini kami tahu kuasa iblis tidak pernah tinggal diam. Selalu berusaha untuk mengganggu saat firman-Mu disampaikan. Oleh sebab itu kami mau bersatu hati. Sepakat kami usirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan. Kami percayanya Roh Kudus ada di tempat ini. Boleh memenuhi hati pikiran kami. Sehingga kami fokus akan Engkau Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati tim BAW yang selalu setia melayani Tuhan. Pakai Tuhan anak-anak-Mu. Terus setia melayani Tuhan, mengiring Tuhan sampai akhir dalam hidupnya. Tuhan sudah mempersiapkan upah buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan kalau kita sehat, ya. Semua karena Tuhan baik, ya. Walaupun cuaca saya lihat tidak baik, ya. Sekarang cuacanya dingin banget, ya. Kalau dulu saya merasakan panas banget, sekarang dingin banget, ya. Sehingga sebentar-bentar kadang-kadang flu, ya. Ya, tapi Tuhan baik kok. Selalu saya katakan baik, ya. Kalau kita bilang Tuhan tidak baik, kita nih kadang-kadang mengatakan, aduh Tuhan, cik panas sih, ya. Tapi kalau udah diberi dingin, aduh Tuhan, kok cik dingin, ya kan gitu kan, ya kan, ya. Tapi Tuhan itu baik, Tuhan yang pelihara kita, ya. Oleh karena itu diberikan supaya kita itu semakin dalam dengan Tuhan, itu yang Tuhan minta, ya. Makanya jangan pernah kita taruh keraguan-raguan dalam hidup kita. Ya. Dan kita belajar pada pagi hari ini, saya mengambil tema tentang keraguan-raguan. Keraguan-raguan itu pasti setiap kita pernah mengalaminya. Ya. Setiap orang pasti mengalami keraguan-raguan. Walaupun kita anak Tuhan. Walaupun kita orang yang percaya, kita seringkali ragu-ragu. Ya. Kadang-kadang kita bilang, benar tah? Tuhan itu ada, kan gitu.
Benar tah Tuhan itu hidup? Kan gitu, seringkali kan kita ragu-ragu. Makanya kita perlu belajar ya. Supaya kita mengikut Tuhan. Ayo kita percaya sama Tuhan. Ya, seperti pujian tadi saya lihat percaya. Perlu kita percaya sama Tuhan. Ya, taruh keraguan-keraguan kita. Ya, kalau kita semakin dekat sama Tuhan, ya, memang ada keraguan tuh pasti ada. Tapi keraguan itu tidak membuat kita rasa-rasan dengan Tuhan. Kadang-kadang kita ragu-ragu kan rasa-rasan sama Tuhan. Karena Tuhan tidak tolong kita, kuasanya tidak bekerja, mujizatnya tidak nyata dalam hidup kita ragu-ragu. Oleh karena itu ayo kita belajar, pada pagi hari ini kita buka dalam Injil Lukas pasal yang ke-7. Ya. Injil Lukas pasal yang ke-7, kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Ya. Lukas pasal yang ke-7 ayat 18 sampai 23. Mari saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Ya. Injil Lukas pasal 7 ayat 18 sampai 23. Saya akan bacakan ya. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaulah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. 22. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." 23. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Amin. Silakan duduk, Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis ini sepupunya dari Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Dia seorang nabi yang besar, ya dikatakan ya. Ya, waktu itu 400 tahun orang Israel hidup dalam masa sunyi, ya, masa di mana Tuhan tidak berfirman secara langsung kepada orang-orang Israel melalui nabi-nabi. Ya. Bahkan nabi yang terakhir dikatakan Maleaki. Ya. Jadi setelah Maleaki 400 tahun itu sunyi. Ya, sudah enggak ada nabi. Tapi kemudian Tuhan membangkitkan seseorang yang luar biasa yaitu Yohanes Pembaptis. Ini yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ya, luar biasa. Jadi Yohanes Pembaptis pelayanannya sebelum Tuhan. Ya, dia yang mempersiapkan jalan. Ya, luar biasa. Sebelum Tuhan memulai pelayanannya. Tapi setelah itu Yohanesnya enggak ada kabarnya. Ya, karena apa Bapak Ibu? Karena Yohanes ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Ya, waktu Yohanes menegur Herodes, ya Antipas, ya karena dia berbuat ya bercela di hadapan Tuhan. Ya, dia mengambil istri ya dari saudaranya. Ya, akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Ya, sehingga dia sudah enggak pelayanan lagi, istilahnya digantikan oleh pelayanan Tuhan Yesus, ya. Tapi Yohanes dengar kan gitu kabar ya bahwa Tuhan Yesus pelayanannya luar biasa kan gitu ya. Orang mati dibangkitkan kan ya. Orang sakit sembuh, tuli mendengar. Tadi kita bacakan seperti itu. Dia melihat perkara-perkara yang dahsyat, spektakuler, mujizat-mujizat Tuhan nyatakan. Ya. Tapi masih ada yang kurang kata Yohanes. Ya. Karena Yohanes ini mengharapkan bahwa Mesias yang datang itu adalah seorang pemimpin. Ya.
ya, pemimpin dalam politik, ya, yang membawa bangsa Israel, ya, supaya bangkit, gitu loh Bapak Ibu, ya, menjadi bangsa yang besar. Itu kerinduannya, keinginannya Yohanes Pembaptis. Jadi dia melihat sosok Tuhan, ya, bukan dalam hal itu aja, maksudnya Tuhan tuh mujizatnya nyata, kan tadi ingat. Tapi dia pingin Tuhan itu menjadi pemimpin, ya, yang bisa membawa bangsanya, itu bangsa Israel menjadi kuat, bangsa yang kuat. Tapi itu tidak ada, ya, kata Yohanes. Apa yang dia harapkan, kan gitu ya. Begitu juga dengan orang-orang Israel, ya, itu tidak sesuai dengan yang dia mau, ya, gitu loh. Ternyata Mesias yang datang kok hanya seperti itu, gitu loh, ya. Makanya Yohanes ragu-ragu. Ya, dikatakan di ayat yang ke-19 tadi dikatakan, coba dibaca ya, tak baca. Ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan. Engkaulah yang akan datang itu, nah, apa betul, kan gitu kan? Apa betul Tuhan ini yang datang ini betul tah? Mesias ini gitu. Ataukah kami harus menantikan seorang yang lain, ragu-ragu. Benar tah? Ini Mesiasnya gitu loh. Yohanes Pembaptis, ya kan? Dia ragu-ragu karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, makanya kita perlu belajar pagi hari ini. Ya, ada 3 hal yang perlu kita pelajari. Ya, mengenai keraguan-raguan. Ya, saya katakan yang pertama, keraguan-raguan itu memang pasti dialami oleh semua orang. Begitu juga dengan orang yang percaya. Contohnya aja Yohanes Pembaptis. Dia seorang nabi, dikatakan ya, pelayanannya luar biasa hebat, kata firman Tuhan kan. Ya. Tapi dia masih ragu-ragu, kan gitu. Apa benar ini Mesias, kan gitu. Yang kita nanti-nantikan. Ya. Padahal dia nabi besar loh, kan gitu. Kalau dikatakan nabi besar, kan harusnya dekat sama Tuhan. Kan ya. Tapi dia ragu-ragu. Banyak yang ragu-ragu di dalam tokoh-tokoh Alkitab. Musa ragu-ragu. Waktu Tuhan kasih perintah, kan iya, datang ke Firaun, Musa takut, ragu-ragu. Elia pun ragu-ragu, sampai dia lari ke sungai Kerit. Ya, dipelihara oleh Tuhan lewat burung gagak. Ya, semua ragu-ragu. Bahkan Rasul Paulus pun di dalam pelayanannya, dia sempat ragu-ragu. Karena dia mengalami banyak penderitaan dalam pelayanannya. Ya, jadi setiap kita, siapapun itu, ya, kita pasti kadang-kadang ragu. Ya, makanya saya tadi katakan kan, apa benar Tuhan itu tolong aku? Apa benar Tuhan itu ada? Mana kalau ada, kan gitu kan? Seperti kita kan ragu-ragu juga dengan Tuhan. Apakah benar Tuhan itu cinta sama aku, kan gitu? Ya, saya lo pernah kan dulu berkata seperti itu. Apakah benar Tuhan itu hidup? Saya katakan gitu dulu, bertahun-tahun lalu. Karena apa? Saya ragu-ragu sama Tuhan, kan gitu. Ya, karena saya tidak melihat, kan gitu kan? Jadi tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, kan ya? Ya kan? Saya harapkan Tuhan akan mengubah hidup saya, enggak, kan gitu. Saya harapkan Tuhan menolong saya, menyembuhkan saya, nyatanya enggak. Ya. Sehingga saya mempertanyakan, kan gitu. Apakah benar Tuhan itu hidup, kan gitu. Makanya setiap kita, ya, siapapun kita, enggak itu orang percaya, orang di luar Tuhan, ya, kita pasti pernah ragu-ragu sama Tuhan. Ya, jadi ragu-ragu itu pasti dialami oleh semua orang. Itu yang pertama. Yang kedua, keraguan-raguan itu enggak sama dengan ketidakpercayaan. Beda loh Bapak Ibu ya. Ya. Karena keraguan-raguan itu tentang pikiran. Ya. Pikiran kita sedang bingung, ya. Karena tidak sesuai di antara keyakinan yang kita miliki dengan yang terjadi, kan gitu. Ya. Yohanes mengharapkan Mesias yang diharapkan,
itu seorang pemimpin yang besar, pemimpin politik, tapi nyatanya enggak. Kan ya? Ya, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya, itu keraguan. Kalau ketidakpercayaan itu masalah kehendak, Bapak Ibu. Ya. Masalah penolakan kebenaran firman Tuhan yang sudah dinyatakan. Contohnya siapa? Orang Farisi. Ya. Orang Farisi tahu firman Tuhan. Tapi dia menolak kebenaran ya firman Tuhan. Kebenaran Taurat, ya itu. Ya jadi beda ya Bapak Ibu ya. Antara ketidakpercayaan dengan keraguan. Kalau keraguan ini tidak pasti, kan gitu ya. Ya, bukan menolak kalau keraguan ini. Tapi kalau ketidakpercayaan kita menolak. Ya. Jadi keraguan itu seperti kita bingung, kita berdiri di dua kaki. Ya. Ya, kita bingung, mau maju atau mundur, mau maju atau mundur, itu keraguan. Ya, beda dengan tidak percaya. Ya Bapak Ibu, kalau ketidakpercayaan itu sudah pasti. Dia benar-benar menolak. Ya, seperti orang Farisi kan menolak ajaran Tuhan Yesus. Ya. Makanya saat hati kita, ya kondisi kita, ya lagi nggak baik, ya kita kadang-kadang ragu-ragu, kan gitu. Ya, jadi itu cuma masalah pikiran, Bapak Ibu ya. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, keraguan itu bisa terjadi karena kelelahan secara fisik dan emosi. Ya. Jadi fisik, emosi kita waktu kita capek, itu bisa menyebabkan kita ragu-ragu. Ya. Ya, seringkali kan kita ragu-ragu, apalagi kita seringkali ragukan kuasa Tuhan. Ya kan? Kita meragukan pemeliharaan Tuhan. Ya, kita meragukan juga kasih Tuhan dalam hidup kita. Ya. Ada pujian saya ingat dulu, tapi saya lupa kata-katanya. Ya, di Psalu kalau tidak salah. Tak perlu kau ragukan kuasa. Ya, saya cuma lupa kata-katanya, tapi saya ingat. Ya, itu Tuhan minta. Kita ini sering ragu-ragu. Kuasa Tuhan kita ragu. Pemeliharaan Tuhan kita ragu. Ya, kita dipelihara, ya sehat, itu karena Tuhan loh. Bukan karena kita mampu loh jaga kesehatan. Ya, kalau memang kita mampu jaga kesehatan, kenapa? Kalau orang yang sering kali berolahraga, kenapa kok meninggal? Kan dia jaga kesehatannya. Ya, berarti kita tidak bisa. Ya, pemeliharaan hidup kita itu di tangan Tuhan. Makanya kita sering ragu-ragu. Karena apa? Karena pengharapan yang tidak terpenuhi dalam hidup kita. Ya, seperti Yohanes Pembaptis, kan gitu. Ya, dia berharap tapi tidak sesuai. Ternyata Mesias yang datang itu menurut Yohanes cuma sekedar pembuat mujizat. Ya. Ya, ternyata dia bukan seorang pemimpin politis, ya. Ya. Seperti itu. Makanya kita ini juga sama. Ya. Kita sering kali ragu-ragu. Kalau harapan dalam hidup kita tidak sampai. Ya, luar biasa ya. Makanya ada seorang penulis yang mengatakan demikian, Bapak Ibu. Kalau kamu punya pengharapan pada suami, ya kan itu, atau istrimu, dan pengharapan itu tidak terrealisasi, itu adalah sesuatu yang sulit kamu terima. Ya kan? Waktu saya menikah, kan gitu kan? Saya punya pengharapan supaya saya punya suami seperti ini ya. Ya. Saya punya istri harusnya yang seperti ini. Kan gitu kan? Setiap kita kan punya pengharapan waktu belum menikah. Ya. Tapi ternyata waktu kita menikah tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Harusnya suamiku seperti ini ya, tapi ternyata kok enggak. Istriku harusnya seperti ini, ternyata enggak. Makanya kita kecewa. Ya kan, dalam hidup ini kita sering kecewa. Karena tidak sesuai kan dengan yang kita harapkan. Ya. Ya. Namun penulis ini mengatakan lagi, ada sesuatu yang lebih sulit
Ya. Ya. Yaitu ketika kita punya pengharapan pada Tuhan. Nah itu loh, cuman pengharapannya itu tidak terrealisasi. Ini yang sulit, yang betul-betul sulit dalam hidup kita. Ya, kalau berharap sama suami supaya seperti yang kita mau, ya udah memang sulit kalau diberi suami yang enggak seperti kita mau ya apa? Ya harus terima. Tapi kalau pengharapan kita kepada Tuhan, ya kita berharap Tuhan seperti yang kita mau, wah ini yang jadi persoalan besar. Iya kan? Sehingga apa? Kita ragu-ragu akhirnya, kan iya? Karena apa? Karena keyakinan-keyakinan yang ada dalam hidup kita itu tidak sama ya dengan yang terjadi. Seperti Yohanes, dia sangat ragu-ragu. Ya kan saya katakan dia punya keyakinan tidak seperti yang terjadi apa yang dia mau. Ya, makanya kita perlu, ayo, ya, jangan kita taruh keraguan-raguan dalam setiap kita. Banyak kita ragu-ragu dalam hidup ini. Karena apa? Tadi saya katakan tidak seperti yang saya mau, yang kita mau kan gitu. Ya, karena apa? Karena kita sering mendengar ya firman Tuhan, khotbah-khotbah yang tidak seimbang. Ya, di mana kebenaran firman Tuhan itu tidak ditampilkan semuanya, hanya sebagian. Sehingga ini yang akan membentuk keyakinan-keyakinan kadang-kadang tidak tepat dalam hidup kita. Ya, dikatakan kalau kamu melayani, pasti Tuhan akan buka jalan. Kalau kamu melayani, pasti semua masalahmu Tuhan akan selesaikan. Ya. Sering kan kita mendengar hal itu ya. Gimana kalau tidak selesai masalah kita? Kita kecewa sama Tuhan. Kan iya? Makanya kadang-kadang kita mendengar keyakinan-keyakinan yang seperti itu. Ya, dalam setiap kita beribadah, ya. Makanya kita sering menuntut sama Tuhan kan. Saya sudah percaya Tuhan, saya sudah melayani sungguh-sungguh. Berarti saya berhak toh, iya kan? Berhak untuk saya mendapatkan kesuksesan, kan iya. Berhak untuk saya mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Seperti itu. Makanya seringkali kita keliru, ya. Pandangan kita kepada Tuhan, kepada firman Tuhan kita salah, keyakinan kita. Ya, ikut Tuhan bukan seperti itu, Bapak Ibu. Ya, ikut Tuhan tidak seperti itu. Ya, jadi perlu kita mengerti firman Tuhan dengan benar. Ya, firman Tuhan yang sehat, yang bukan cuman mengenakkan telinga. Ya, bahwa kalau kamu ikut Tuhan, hidupmu sukses, diberkati sama Tuhan. Kamu gak akan pernah sakit. Waduh salah ini Bapak Ibu. Ini pengajaran yang salah. Ya. Makanya akhirnya apa? Akhirnya kita goyah. Kan gitu. Karena kita mendengar pengajaran-pengajaran seperti itu, akhirnya kita goyah. Kita bukan gak percaya. Kan gitu. Ya. Tapi akhirnya kita apa? Ragu. Mau maju, ragu. Kan gitu. Ya. Karena apa? Tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, makanya penting ayo supaya kita mendengar firman itu firman yang benar. Ya. Jangan firman yang cuma untuk ya mencukupkan telinga. Ya, ikut Tuhan pasti hidupmu enak. Enggak. Siapa bilang ikut Tuhan hidupnya enak? Enggak, saya katakan. Karena Tuhan sendiri kan berkata, kalau kamu mau ikut aku, kan gitu kan? Kamu harus menyangkal diri, memikul salib. Menyangkal diri enak apa enggak? Enggak enak. Sungguh enggak enak. Berlawanan dengan daging kita menyangkal diri itu. Ya. Apalagi pikul salib. Kan iya. Iya, salib itu berat. Tuhan lu pikul salib kan berat. Ya, waktu mau jalan ke Golgota. Siapa yang membantu kan? Ada yang bantu kan? Ya kan? Yusuf orang Arimatea. Berat salib itu. Makanya ikut Tuhan itu jangan kita bilang ikut Tuhan itu enak, salah.
Kalau kita punya teman, misal kata kita mau ngajak teman untuk datang beribadah, jangan bilang ayo percaya Tuhan, nanti hidupmu enak, jangan Bapak Ibu. Salah kita. Ya. Ya, oleh karena itu penting Bapak Ibu kita supaya iman dalam hidup kita itu bisa bertumbuh. Supaya kita tidak ragu-ragu terus pengiringan kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya mengatasinya? Ya, kita perlu tahu. Ya, yang pertama kita harus jujur dengan diri sendiri. Ya, Yohanes Pembaptis jujur dengan dirinya sendiri. Dia tidak munafik, Bapak Ibu. Dia jujur. Makanya dia tanyakan sama murid-muridnya, apakah benar kan gitu kan? Dia itu Mesias yang kita harapkan, kita nanti-nantikan. Ya kan? Lalu muridnya datang kepada Tuhan kan, tanya, Tuhan marah? Enggak, Tuhan enggak marah. Harusnya Tuhan kan bisa marah, bukan marah gini. Ya apa sih Yohanes Pembaptis ini, kamu kan nabi besar, masa kamu enggak tahu? Aku kan gitu kan. Tapi Tuhan enggak marah. Karena Tuhan tahu manusia itu seperti itu. Ya, Tuhan juga mengenal setiap kita, setiap pergumulan kita, ya Tuhan tahu. Ya, makanya waktu kita ragu-ragu saat ini, ayo kita harus jujur sama Tuhan. Ya, harus jujur sama Tuhan. Ya, enggak usah pura-pura kan gitu kan istilahnya. Ya, setelah kita jujur, ya, kita mengkomunikasikan kepada Tuhan. Ya, bawa dalam doa. Ya, itu yang kedua. Ya, setelah kita jujur pada diri kita sendiri, ayo ya, jangan takut untuk kita komunikasi kepada Tuhan tentang keraguan kita. Kan iya? Yohanes mengatakan sama murid, udah bilang sama Tuhan. Dia komunikasi. Yohanes tidak bisa datang sendiri karena dia di dalam penjara. Tapi dia minta tolong sama murid-muridnya Tuhan. Kan gitu. Jadi waktu ada keraguan di dalam hidup kita, ayo ya komunikasi dengan Tuhan. Datang sama Tuhan dalam doa Bapak Ibu. Kan gitu. Jangan malah lari dari Tuhan. Wes enggak berdoa wes. Kan gitu. Seringkali kan gitu, kita kan gitu. Ya, enggak ditolong Tuhan, wes sudah enggak usah doa mulai sekarang. Harusnya kita datang sama Tuhan, kita ngomong. Ya, dalam doa kita menyampaikan mungkin ada kekecewaan, disampaikan nama Tuhan. Kan gitu. Ada kejengkelan ya. Kalau ada ucapan syukur juga disampaikan sama Tuhan. Keraguan-keraguan juga disampaikan sama Tuhan. Ya. Seperti saya katakan dulu waktu saya ragu-ragu sama Tuhan, saya katakan dalam doa saya, Tuhan, apakah benar Tuhan itu hidup? Saya katakan gitu. Kalau memang Tuhan itu benar hidup, kenapa saya menderita seumur hidup saya? Saya katakan gitu sama Tuhan. Ya, Tuhan mendengar, kan gitu. Waktu saya komunikasi sama Tuhan, saya ragu-ragu, ya kan? Tuhan mendengar, ya. Setelah Tuhan mendengar, kan gitu kan? Kita sudah komunikasi. Selanjutnya apa? Kita minta firman Tuhan ini koreksi hidup kita, kan gitu. Ya, setelah kita datang sama Tuhan, ya kita berdoa, bilang biar Tuhan koreksi hidupku. Firman-Nya ini loh mengoreksi kita. Ya, supaya kita benar gitu loh. Ya. Jadi perlu Bapak Ibu, firman Tuhan ini yang akan mengubah kita. Kan ya? Ya, Dia ini mendidik kita untuk kita terus berjalan di dalam kebenaran. Ya, seperti kisahnya dalam perjalanan ke Emmaus, ya. Ada 2 orang berjalan ke Emmaus. Waktu Tuhan udah bangkit, kan ya? Ya. Tapi Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Ya kan? Mengoreksi ya, pemahaman dari murid-murid yang keliru. Itu dikoreksi sama Tuhan. Coba nanti bacaan di dalam Lukas 24 ya, ayat 13 sampai 35 nanti Bapak Ibu baca di rumah. Yesus membuka kembali ingatan mereka akan kitab suci. Nah, firman-Nya ini loh.
dibuka. Sehingga apa? Setelah dijelaskan, akhirnya mata mereka jadi terbuka. Dikatakan, coba nanti baca di rumah ya. Saya enggak baca karena waktunya enggak nutut nanti ya. Ya. Jadi terbuka matanya. Sehingga dia mengerti, oh gini dah maksudnya. Nah gitu loh. Biar firman ini loh yang koreksi hidup kita Pak Ibu. Kita sudah benar apa enggak jalan kita nih loh setiap hari. Kan ya. Ya. Kalau Tuhan kan enggak bisa bicara langsung sama kita, enggak bisa Pak Ibu. Ya kan? Tapi lewat firman-Nya ya. Sehingga apa? Keraguan-raguan kita ya, itu diubah karena kuasa firman. Ya. Ya kan? Firman ini yang akan membetulkan hidup kita. Karena kecenderungan kita ini manusia berdosa. Kita ini cenderungnya hanya mau mendengar apa yang sesuai dengan apa yang kita mau. Kita, ya kan? Apa yang aku mau, aku senang dengernya. Makanya kita senang dengar firman yang memberkati, ya kan gitu kan? Ya kan? Ya firman yang isinya berkat terus. Senang kita, amin malah kan gitu. Coba waktu firmannya tentang penyangkalan diri, amin apa enggak? Belum tentu. Malah kita bilang apa? Jangan Tuhan, kan gitu kan? Iya, kalau yang berkati, waduh langsung ya. Amin kita bilang gitu pasti ya. Tentang berkat. Ya, tapi kalau tentang penyangkalan diri, tentang salib, ya kita menolak dalam hidup kita. Ya, padahal ikut Tuhan itu tidak selalu berkat loh ya, ikut Tuhan. Saya katakan terus di mimbar ini. Diberkati iya betul. Kalau ikut Tuhan itu pasti diberkati, itu pasti. Ya, tapi bukan hanya diberkati, tapi kita juga harus menyangkal diri. Kita juga harus memikul salib. Ini tidak bisa lepas dari hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada kalanya kita sukacita, diberkati Tuhan, puji Tuhan, kan gitu. Ada kalanya kita masuk dalam pergumulan-pergumulan. Ya. Hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Kita harus siap. Jangan bilang, enggak mau Tuhan. Kalau hal yang buruk aku enggak mau. Enggak bisa kita ikut Tuhan. Kan ya? Jadi hal baik, hal buruk siap kata Tuhan. Kan ya? Sehingga kalau siap apa? Bisa bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Kan gitu. Doaku dijawab Tuhan, ya terima kasih. Kan gitu kan? Doaku Tuhan enggak jawab, ya terima kasih. Tetaplah berdoa kata Tuhan, kan ya? Jangan karena doa enggak dijawab, mulai sekarang enggak usah doa. Percuma, enggak dijawab sama Tuhan, jangan Bapak Ibu. Ya. Berarti kalau Tuhan enggak jawab itu Tuhan katakan tidak. Jawabannya Tuhan terhadap apa yang kita mau. Kalau Tuhan katakan tidak, itu baik buat kita. Karena Tuhan tuh sudah tahu ke depan dulu. Nanti nak, kalau kamu tak kasih ini nanti bahaya buat kamu. Kamu semakin jauh dari aku nanti. Ya. Apa Bapak Ibu mau semakin jauh dari Tuhan? Ya, jangan Bapak Ibu. Kedatangan Tuhan udah tidak lama lagi. Ya, saya selalu katakan kita harus bersiap mulai sekarang. Kalau enggak kita ketinggalan loh Bapak Ibu. Sungguh. Waktunya sudah sangat-sangat singkat. Ya. Oleh karena itu ayo kita jangan pernah meragukan kasih-Nya Tuhan dalam hidup kita. Meragukan pertolongannya. Ya. Jangan pernah kita meragukan apapun dalam hidup kita tentang Tuhan. Juru selamat kita, jangan. Ya, biarlah setiap hari kita ini dikoreksi oleh firman. Izinkan firman ini terus membasuh hidup kita. Ya. Oleh karena itu kita anak-anak Tuhan tidak boleh dilepaskan dari firman. Karena firman ini yang akan terus mengkalibrasi hidup kita. Ya, mengkalibrasi keyakinan kita, mengkalibrasi pengharapan kita. Agar apa? Agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman ini loh yang akan mengerjakannya dalam hidup kita. Makanya enggak henti-hentinya saya selalu katakan berdoa, baca firman. Sempatkan
Walaupun capeknya bagaimana harus baca firman. Capek memang. Kan iya kan? Kemarin kita pulang dari penghiburan tutup peti, ya, ada jemaat yang dipanggil Tuhan. Bapak Agung di Lumajang, jauh. Kita nyampe sini hampir jam 11. Apakah setelah itu langsung tidur-tidur? Enggak, masih persiapan, masih harus bangun. Persiapan renungan, saya baca firman. Ya kan? Baca. Yesaya 28-30. Baca. Capek badan capek, sungguh. Tapi karena selalu ingat cintanya Tuhan dalam hidup. Sehingga gak pernah lepas dari yang namanya firman Tuhan. Walaupun gak ngerti, baca aja. Nanti Roh Kudus yang akan membuat kita semakin mengerti akan firman Tuhan. Ya, berikan waktu. Sungguh saya katakan, punya komit sama Tuhan. Untuk kita bisa berdoa, untuk kita bisa baca firman harus diperlukan komitmen. Tanpa komitmen tidak bisa Bapak Ibu. Karena iblisnya juga nyerang, kan ya. Waktu kita punya komit sama Tuhan, Tuhan tahu loh komitmen kita itu sungguh-sungguh apa enggak. Karena iblis juga bekerja dalam hidup kita. Ya. Kenapa 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Tuhan yang pelihara kamu. Tapi di ayat yang 8, kenapa dikatakan, sadarlah dan berjaga-jaga. Karena iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari siapa yang dapat ditelannya. Nah, berarti iblis tidak pernah tinggal diam loh Bapak Ibu. Waktu kita komit, iblis juga tahu loh, kita ini mau komit sama Tuhan. Dia akan pakai segala macam cara, membuat kita lupa sama komitmen kita sama Tuhan. Iya kan? Tapi kalau Tuhannya lebih kuat di dalam hidup kita, roh Tuhan, kalah iblisnya. Ya, saya sering kali dikacaukan sama iblis. Ya, udah gak usah doa pagi libur, capek. Kamu lo flu, kamu lo sakit, udah 1 hari tok gak apa-apa. Kan Tuhan itu baik. Nah, suaranya siapa itu? Tetap saya katakan itu suaranya iblis. Kalau Tuhan tuh tidak mau loh kita seperti itu. Sakit nggak sakit, selama saya bisa berjalan, saya harus datang doa pagi. Ya, sehingga puji Tuhan karena pertolongan Tuhan, semua karena Tuhan. Doa pagi lo tidak pernah off. Dahsyat Tuhan itu, beri komitmen dalam hidup saya. Ya kalau dulu-dulu banyak kita off, tapi sekarang nggak pernah off. Saya sudah janji sama Tuhan, kan gitu kan? Saya bilang Tuhan, Engkau baik, Engkau selalu baik. Ya Tuhan yang memulihkan semua keadaan saya, Tuhan pulihkan. Keadaan anak-anak saya Tuhan semakin pulihkan. Dahsyat, bukan saya cuman minta sama Tuhan, kan gitu. Saya cuman berdoa sama Tuhan, Tuhan bahwa anak-anak saya kenal Tuhan lebih dalam lagi. Itu cuma doa saya. Saya yang mengerjakan gak bisa. Saya berkali-kali berkata gak direken sama anak saya. Tapi kalau Tuhan yang berkata, ya dengan cara-caranya yang ajaib, ya dia bekerja. Sehingga apa? Memberi kecintaan. Kalau datang dari Tuhan itu komit Pak Yu. Ya, bersyukur sama Tuhan. Terima kasih sama Tuhan. Ya kan? Karena Tuhan sudah mengubahkan setiap kita. Itu terima kasih. Bukan cuma saat, kamu terima berkat. Nah, terima kasih sama Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkati aku enggak terima kasih sama Tuhan. Berarti Tuhan cuma dijadikan alat dalam hidup kita. Pak Ibu ya. Makanya penting, ayo semakin dekat. Ya, banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah baca firman. Ya, itu selalu pesan saya. Sekarang yang keempat, ya. Tadi pertama kita jujur. Ya, sudah kita jujur, kita komunikasi sama Tuhan, datang. Ya kan? Datang sama Tuhan. Yang ketiga, kita mengizinkan firman Tuhan, itu koreksi hidup kita. Dan yang keempat, jangan lupakan apa yang sudah ditunjukkan Tuhan kepada kita. Ya, yang lalu-lalu. Ya, seperti dikatakan dalam Lukas 7 ayat 22 kan mengatakan, dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu lihat dan kamu dengar,
Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ini pekerjaan pelayanan yang Tuhan berikan, kan gitu ya. Perbuatan yang ajaib yang Tuhan berikan, kan dikatakan kan, menyembuhkan orang lumpuh berjalan, kan gitu kan. Tuhan tuh katakan, masa kamu ndak lihat, dikatakan ya. Masa kamu ndak lihat, masa kamu ndak dengar. Ini loh buktinya, bahwa aku ini loh yang dinantikan, aku ini Mesias, Tuhan katakan. Ya, kamu harus melihat. Ya, begitu juga dengan kita diingatkan. Waktu kita ragu-ragu sama Tuhan, ya, kita harus ingat. Nah itu Bapak Ibu, apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Hal-hal yang baik itu loh, hal-hal yang indah. Ya, yang Tuhan lakukan sebelumnya dalam hidup kita. Ayo kita belajar ingat. Ya, pertolongan Tuhan itu terus kita alami dalam hidup kita. Makanya kita jangan pernah lupakan seperti Mazmur 103 ayat yang kedua. Coba dibuka. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia yang pelihara kita sampai sekarang ini, saya sehat, Bapak Ibu sehat itu karena Tuhan. Kan ya, pemeliharaannya itu nyata, kan gitu. Ya, Tuhan yang pelihara, makanya kita jangan sampai lupa. Ya, itu yang Tuhan selalu ingatkan. Karena seringkali manusia itu identik dengan lupa. Sudah ditolong sama orang lupa akan kebaikannya. Ini ya. Ya, kalau sudah ditolong orang lupa dengan kebaikannya, apalagi sama Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menolong kita secara langsung kan ya. Tidak pernah kan? Tidak pernah. Ya, oleh karena itu kita belajar. Jangan pernah lupakan. Jadi di saat kita dalam keadaan yang gak baik, yang susah, ya, dalam keadaan masalah, dalam keadaan pergumulan, sakit penyakit, kita ingat cintanya Tuhan. Ya, Dia sudah mati buat kita. Siksaannya luar biasa, Bapak Ibu. Ya, itu yang harus selalu ingat. Ya, makanya pujian mengatakan, hai jiwaku, memujilah Tuhan. Kebaikannya jangan kau lupakan. Semua salahmu sudah dihapuskan, serta penyakitmu disembuhkan. Itu loh. Tuhan yang sudah menebus semua dosa-dosa kita. Dia tergantung di atas kayu salib itu buat kita, Bapak Ibu. Ya. Bahkan penyakit kita disembuhkan sama Tuhan. Iya kan? Ya, walaupun pada kenyataannya aku sakit Tuhan sekarang ini. Percayalah Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kan iya. Kalau dulu kita pernah mengalami hal yang baik dengan Tuhan, Tuhan pun akan berkarya dalam hidup kita. Dia enggak mungkin tinggalkan kita. Dia Bapak yang sangat-sangat baik, saya katakan. Ya, kalau kemarin dulu almarhum sempat koma di rumah sakit. Ya, begitu pulang dari rumah sakit, tidak tahu Tuhan gerakkan hati saya untuk saya berdoa. Saya berdoa waktu itu. Ya, saya benar-benar menangis sama Tuhan. Saya katakan Tuhan, kalau Tuhan mau sembuhkan, sadarkan. Kok agung Tuhan? Ya, karena maaf biasanya kalau orang sudah tidak sadar, akhirnya berujung kepada kematian. Ya, yang itu yang saya banyak terjadi. Saya minta sama Tuhan. Kalau memang Tuhan tidak sembuhkan, tidak apa-apa Tuhan ambil. Daripada dia mengalami lama-lama kesakitan, Tuhan tersiksa. Saya mengatakan demikian. Tuhan baik. Malamnya dipanggil Tuhan jam 11. Semua karena Tuhan. Ya, Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu dahsyat. Makanya saya selalu intinya berdoa setiap jemaat. Ya, di doa pagi saya doakan semua jemaat. Tuhan, bahwa jemaat semakin cinta sama Tuhan, itu kerinduan saya. Semakin mengasihi Tuhan, itu saya minta terus sama Tuhan. Berikan mereka waktu untuk berdoa Tuhan. Berikan mereka waktu untuk baca firman. Supaya mereka mengenal Tuhan dengan pengenalan yang benar.
Supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh dalam iman kita. Karena nanti yang Tuhan cari itu iman, Bapak Ibu. Ya, iman kita kokoh apa enggak? Iman kita teguh apa enggak? Kalau enggak, kita pasti nanti akan hancur. Lewati situasi pergumulan yang akan kita hadapi di depan. Ya, makanya ayo ya, setialah sama Tuhan. Ingat toh cintanya Tuhan dalam hidup kita ya. Sehingga waktu kita susah dalam masalah, oh ya terima kasih Tuhan. Ya, karena Tuhan itu baik dalam hidupku. Nah gitu loh Bapak Ibu. Sehingga waktu kita bersyukur, Tuhan akan mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Ya, dengan cara-caranya yang ajaib, Dia akan bekerja dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan kita diingatkan pada pagi hari ini, ayo setiap kita jangan pernah taruh keraguan lagi sama Tuhan. Ya, makanya buang segala pengertian-pengertian yang enggak benar. Itu bukan datang dari Tuhan, Bapak Ibu. Ya, kalau ikut Tuhan pasti diberkati, ikut Tuhan pasti sukses, tidak ada masalah, ikut Tuhan tidak pernah sakit, itu salah. Konsep yang salah saya katakan. Ya, karena Tuhan tidak pernah katakan itu di firman Tuhan, enggak ada. Malah Tuhan katakan, barang siapa mau ikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari loh, baru bisa ikut aku. Ya, Bapak Ibu. Berkat itu nomor 2 kata Tuhan. Kalau kita mengikut Tuhan, pasti hidup kita diberkati sama Tuhan. Ya, luar biasa ya. Biar ayo firman Tuhan ini menjadi perenungan buat setiap kita. Jadi berkat buat hidup kita. Semakin setia sama Tuhan, semakin dekat sama Tuhan. Belajar kenal Tuhan. Lewat apa? Lewat banyak mendengar firman Tuhan.